Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم طهر قلوبنا وحسن فروجنا واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في بكورنا. اللهم بارك لنا في بكورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. Baik hadirin rahimani wa rahmatullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan hadis Riyadhis Shalihin di bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai di hadis yang ketujuh dan ke-8, kelima dan ke-6 ya, kelima dan ke-6 dan sekarang ke-7 dan ke-8 ya benar. Baik hadirin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan membacakan hadis yang berkah ini, yaitu berlanjut ke hadis yang ke-7, masih dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ghada ila al-masjidi aw raha a'adda Allah lahu fil jannati nuzulan kullama ghada wa raha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari meriwayatkan nomor 662, Muslim meriwayatkan nomor 669. Di sini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita sebuah kabar gembira bagi dia hamba Allah yang istiqamah melaksanakan sunnah Nabi yang mulia, yaitu salat berjamaah di masjid. Karena salat jamaah di masjid tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi bi 25 darajah. Itu Allah akan lipat gandakan pahalanya dibanding dengan salat kita di rumah kita atau di pasar dengan 25 derajat. Dalam riwayat lain itu 27 derajat. Salatul jamaati afdalu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Salat dia berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya dengan 27 derajat.
Siapapun yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dia dipastikan mendapatkan pahala 27 atau 25 derajat. Walaupun sholatnya dia di rumah, walaupun sholatnya dia di masjid itu dalam rangka bersolat berjamaah, kurang paham fikihnya. Orang ini nggak begitu paham fikih sholat. Bacaan Al-Fatihahnya si makmum ini tidak begitu bagus. Tapi sehubungan dia sholat berjamaah di masjid bareng imam, maka pahalanya Allah lipat gandakan. Jadi 27 derajat. Tetapi kalau ada seorang ustadz atau kiai faqih, bacaan Qur'annya hebat, tajwidnya luar biasa, tapi sholatnya di rumah sendirian, itu paling banter kalau dia sholatnya ikhlas dan mencontoh sunnah Nabi sesuai fikihnya tentu, rukun dan wajibnya dia laksanakan, sunnah sholatnya dia jaga, maka paling banter cuma dapat satu, itu paling banter, tidak lebih, tidak lebih. Kalau kurang sana sini, paling juga dapat setengah. Kata ulama, kalau kurang lagi, paling dapat 1/6. Rugi gak? Rugi gede. Maka hadirin, orang mukmin yang pintar, cerdas, sholatnya berjamaah di masjid. Kenapa? Karena kita rumongso banyak salah. Tapi kalau sholat berjamaah di masjid, walaupun kita kurang baik sholatnya, tidak dilihat itu, langsung dapat pahala 27 dan 20 atau 25. Kecuali ibu-ibu. Jadi sholat di rumah itu bukan untuk bapak-bapak. Jadi kalau bapak-bapak sholatnya di rumah, cemen, ngaingin ibu-ibu, itu tetap kalah sama ibu-ibu, nggak bakalan bisa ngalahin ibu-ibu. Karena ibu-ibu memang habitatnya, kehidupannya rumah, lingkungannya ya sholat di rumah, walaupun boleh sholat di masjid. Jadi kalau ibu-ibu sholat di masjid tetap dapat pahala 27 derajat. Tapi kalau ibu sholat di rumah, pahalanya cuma 1. Tapi satunya untuk ibu-ibu lebih besar daripada 27 derajat. Aneh kan untuk ibu-ibu, aneh. Itulah kemuliaan Islam kepada para wanita. Itulah Islam memuliakan wanita. Kenapa bisa seperti itu? Begini, kadang pahala atau dosa itu ada yang besar sesuai kuantitas hitungan, ada yang besar sesuai kualitas. Walaupun kualitasnya sedikit, tapi kualitasnya gede. Saya contohkan. Contoh, kalau kita berdosa melaksanakan maksiat di Pamulang dan melaksanakan maksiat di lingkungan Masjidil Haram, dosanya berapa? Enggak, berapa dulu? Kuantitas dulu. 1. Enggak ada berlipat ganda. Di Mekah tetap 1. Dosa maksiat di Pamulang dan dosa maksiat di Mekah tetap 1. Tapi kualitasnya, apakah besar di dosa di Pamulang atau di Mekah? Di Mekah besar, gede, sebesar apa? Gede pokoknya, besar sekali. Dan begitu juga dengan ibu-ibu. Beliau sholat di rumah, kuantitasnya 1, tapi kualitasnya gede.
Nah, maka untung kalau ibu-ibu, makhluk yang selalu untung. Ke masjid dapat 27 derajat, di rumah dapat 1 tapi melebihi 27 derajat. Tapi kalau laki-laki, no, di rumah celaka, rugi besar, ya. Kalau di masjid untung besar. Itulah laki-laki. Maka jangan sampai maunya ini ibu-ibu nggak bisa disaingin. Kehidupannya mereka ya di rumah. Walaupun kata Allah la tamna'u, kata Nabi la tamna'u ima Allahi masajidallahi. Jangan kalian larang para ibu-ibu, para wanita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, nggak boleh. Jadi kalau istri kita minta izin sholat berjamaah ke masjid, jangan dilarang, asal tidak menampakkan aurat. Artinya bukan tidak pakai apa-apa atau pakai pakaian seksi, enggak. Bisa memakai baju tertutup, pakai cadaran, tapi tabarruj. Tabarruj gimana Ustaz? Oh, bajunya mewah, apalagi pakai minyak wangi. Kamu kok ada laki-laki itu? Gak boleh. Itu tetap harus dilarang seperti dia. Bagaimana yang biasa saja, pakaian yang tidak menggoda, menutup aurat, baru boleh dia ke masjid. Ya, itu syarat wanita di masjid. Tidak boleh tabarruj dan menimbulkan fitnah. Nah, belum cukup sampai di sana hadirin, bagi bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, kata Nabi, siapapun yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu sore, maka Allah siapkan baginya di surga jamuan. Allahu Akbar, jamuan di surga. Setiap dia pergi ke masjid di waktu pagi dan di waktu sore. Artinya waktu subuh, waktu asar, melaksanakan sholat berjamaah. Itu salah satu kemuliaan sholat berjamaah. Setiap orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sholat subuh dan sholat asar, maka dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Kemudian juga hadirin rahimahullah, diampuni dosa-dosanya. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina fil dhulam bin nuri tami yaumil qiyamah." Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid di kegelapan malam, yaitu di sholat isya, sholat subuh berjamaah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dan siapapun yang suka melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan limpahan kemuliaan. Siapapun yang tidak suka sholat berjamaah di masjid, dimungkinkan, saya tidak menuduh, ini untuk kita semua, kita aja, kalau kita sudah malas sholat berjamaah di masjid, wabil khusus isya dan subuh, apalagi asar, hati-hati, kemungkinan benih munafik bertumbuh subur dalam hati kita. Munafik, orang munafik, qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini sifat munafik kata ulama. Ini tidak bisa kita tuduh kepada siapapun. Ini untuk kalau ukur diri kita. Munafik kalau sholat malasan. Jangankan bawa ke masjid, sholat di rumah aja kayak dia memikul bukit di punggungnya, sampai mau berdiri aja dengkulnya berbunyi tak tak tak, saking berat. Munafik itu berarti kita sedang terkena penyakit munafik. Maka bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan penyakit itu. Malas-malasan dalam sholat, hati-hati hadirin.
malas-malasan dalam sholat. Kalau kita sudah malas dalam sholat, maka kemungkinan kita terkena penyakit munafik. Malas berangkat ke masjid berjamaah, nah itu juga adalah tanda kita terkena penyakit munafik. Kenapa? Karena kita dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan pelaksanaan sholatnya harus, kata ulama, diiringi dengan muka yang basyasyah, muka yang marah-mai. Apa marah-mai? Berseri-seri. Tidak boleh begitu malas. Sholat lagi. Wah, bahaya itu. Udah celaka orang itu. Celaka sekali. Kemudian, kalaupun dia sholat, dia ingin tujuannya dipuji orang, biar dilihat rajin berjamaah ke masjid. Itu pun tidak boleh kita. Harus perginya kita ke masjid, melaksanakannya kita sholat berjamaah, ikhlas karena Allah. Dan lucu lagi memang, ada lucu. Kenapa? Ini kejadian ini. Kenapa abah nggak suka sholat ke masjid? Saya takut riya. Benar, takut riya. Makanya saya sholatnya di rumah. Ini munafik atau bukan ini? Munafik. Kalau kayak gitu, kenapa kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, tarkul amal li ajli nasi bi'un, meninggalkan ibadah karena takut dituduh riya oleh manusia. Ini perhatikan, ini kaidah besar dalam ikhlas. Kita kan kadang suka mau ibadah, baik itu sholat sunnah atau apapun, mau sholat apa nggak jadi, atau mau mungut sampah di jalan, duri. Ibadah bukan mungut sampah di jalan, ibadah. Nggak jadi, malu, takut dituduh sok rajin, dituduh riya. Akhirnya nggak jadi, gara-gara takut riya. Itu ya. Sudah tidak melaksanakan, malah dapat dosa riya. Apa ini? Insya Allah ya. Yang kedua kata beliau, wal ibadatu li ajli nasi syirkun. Ibadah tapi tujuan untuk dipuji manusia, itu syirik. Terus gimana? Ya cuek aja. Sholat, ibadah mana ibadah cuek aja. Lillahi ta'ala, bukan karena untuk dipuji orang, dilihat orang, atau didengerin orang. Kita bismillah, maka kita masuk misal ke tempat masjid, banyak lagi kajian atau lagi apa, ya sholat aja, Allahu Akbar. Jangan sampai kita nanti dituduh suka sholat nih. Enggak, cuek saja ya. Kasus kita di rumah misal, atau lagi nunggu di bandara atau di mana saja, di KRL, harusnya apa? Sambil baca Quran. Mau baca Quran, malu dituduh soalim banget nanti. Nah itu dia. Kalau ngapain cuek aja baca Quran, apa susahnya? Lalu tidak ada di Indonesia yang tidak dihukum. Alhamdulillah kita baca Quran, jangan mengangkat suara ganggu orang. Baca aja. Nah itu hadirin, itu namanya ikhlas. Ikhlas itu tidak peduli dengan apapun. Yang penting kita jangan ganggu orang. Baca Quran keras-keras, nggak boleh, haram. Baca Quran mengganggu orang haram. Dalam Fathul Muin, baca Quran di masjid tempat baca Quran bukan tempat baca Quran, tapi keras. Ada orang sholat dan yang lainnya, apakah baca Qurannya ibadah nggak? Haram, karena ganggu orang. Terus bagaimana kalau nanti pakai mic semalaman? Serius, semalaman orang istirahat terganggu, dikira ibadah? Enggak, bukan ibadah. Ibadah itu harus mencontoh fikihnya, bukan atas perasaan kita. Harus mencontoh aturannya. Tidak boleh hadirin, mau baca Quran kayak mau zikir kayak, tidak boleh mengganggu orang. Nah ini ikhlas ya. Jadi apa hadirin rahimahullah, pergi ke masjid. Jangan sampai kayak orang tadi, saya nggak berjamaah ke masjid takut riya. Itu munafik, hati-hati ya. Jadi kita harus dengan penuh semangat, gembira melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ciri orang munafik yang selanjutnya adalah yang ketiga, tidak suka berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Maka hadirin,
Bagaimana Ustaz kalau saya tolak ukur berzikir banyak itu bagaimana agar saya tidak munafik? Yang kita bingung juga. Apakah 100.000 kali? Apakah 10.000 kali? Begini kata ulama, kalau kita melaksanakan zikir-zikir ini, maka kita sudah keluar dari koridor, dari belenggu kemunafikan. Kita, saya tidak menyatakan siapapun, kita, tidak, saya tidak hadirin, ya. Apa itu? Kata ulama adalah jangan sampai ditinggalkan zikir habis sholat. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, 333 kali. Semuanya akhirnya 100 kali. Jadi caranya yang lebih utama, apakah subhanallah satu-satu, alhamdulillah satu-satu, Allahu akbar satu-satu. Kata ulama yang utama dibarengkan. Jadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Jadi disekaliguskan. Tidak subhanallah subhanallah. Sama, boleh juga Bapak-bapak dan ibu-ibu subhanallah 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 boleh. Tapi bagusnya disekaliguskan. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Terus atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ya. Tapi kalau subhanallah alhamdulillah wallahu akbar juga sudah cukup. Seperti itu terus sampai berapa? 33 kali. Kan kalau dipecah jadinya 100 kali. Itu zikir habis sholat. Kemudian zikir pagi dan petang, jangan sampai ditinggalkan. Zikir pagi dan petang penting. Karena dia akan menjaga diri kita dari sihir dan mara bahaya. Nah, kalau kita menjaga zikir habis sholat dan zikir habis pagi dan petang, kemudian ditambah lagi zikir sebelum tidur. Apalagi kita habis capek aktivitas sehari-hari, jangan lupa zikir sebelum tidur, itu obat, vitamin untuk badan. Kata Nabi bakal sehat dan fit kalau kita bangun tidur dan sebelum tidur membaca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu kalau ini kita jaga 3 zikir ini, maka sudah keluar dari kemunafikan dan kita masuk pada koridor wadzakirina katsira. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak. Nah, itu. Kalau ukurnya begitu. Apalagi kalau sehari-hari kita astagfirullah, kemana-mana astagfirullah. Salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus. Wah, itu mah beda lagi. Nah, intinya insya Allah kalau kita rajin berjamaah ke masjid, jaga zikir habis sholat, jaga zikir pagi dan petang, jaga zikir sebelum tidur, insya Allah keluar dari kemunafikan. Jadi itu hadirin rahmatullah, salah satu keutamaan sholat berjamaah di masjid apa? Dijamin masuk surga. Dan juga nanti di depan ada dihapus dosa-dosa kita. Nah, jadi jangan sampai kita sholatnya di rumah. Karena kata ulama, setiap laki-laki mukmin muslim dia memiliki 3 kewajiban di setiap waktu sholat. 3 kewajiban. Kewajiban pertama apa? Sholat. Wajib sholat. Orang yang meninggalkan sholat bisa kafir. Yang jelas dosanya dosa besar, lebih besar dari membunuh, lebih besar dari korupsi, dari berzina, dari minuman keras, dan sebesar apapun. Jangan dikira meninggalkan sholat itu biasa, dosa besar. Sehingga ulama nih berfatwa, kalau di rumah kita ada anak tidak suka sholat, walaupun akhlaknya baik, itu lebih baik diusir dari rumah. Karena itu bukan anak kita. Tapi kalau ada anak kita rajin maksiat, tapi masih rajin sholat, itu pertahankan. Karena orang maksiat rajin sholat lebih baik daripada orang yang maksiat tidak sholat. Dan sholat tidak ada kaitannya dengan akhlak. Maksudnya bagaimana? Iya, mau dia akhlaknya baik, mau dia akhlaknya buruk, sholat tetap harus
laksanakan, karena sholat bukan hak kita, bukan. Sholat itu hak Allah yang harus kita tunaikan. Hak Allah ada dua, tauhid dan sholat. Sekarang kalau ada orang akhlak buruk, kafir misal, wajib bertauhid gak? Wajib bertauhid. Wajib dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu juga sholat. Jadi tidak ada urusan sholat dengan akhlak. Sehingga maksudnya di sini adalah kalau kita melihat orang rajin maksiat, sholat jalan terus, jangan dicela sholatnya. Yang kita cela maksiatnya. Biar dia sholat terus. Kadang kita ini suka ngomong gini, maksiat terus, kamu sholat terus, apa gunanya sholat? Akhirnya dia bilang, tersulut dia ini, tersulut orang maksiat. Ya udahlah, kalau gitu saya malas sholat, saya tinggalkan sholat sekalian. Malu saya kurang orang nggak baik, nggak suci, ya, ngotorin sholat katanya. Ini kan omongan iblis sebenarnya. Ini namanya takhtitus syaitaniyah at-tanfidhu al-insaniyah. Yang ngomong tadi sebenarnya jargon iblis yang dilaksanakan oleh manusia. Akhirnya dia totalitas meninggalkan sholat. Akhirnya kita tadi yang mojok-mojok dia, yang menyakiti dia tadi, memprovokasi dia, lebih iblis daripada iblis. Kenapa? Iblis telah menggoda dia mati-matian, cuma bisa menjerumuskan dia ke maksiat, tapi tidak bisa membuat dia meninggalkan sholat. Datang kita yang sok soleh, sok alim, sok suci, bilang kamu kok apa gunanya sholatmu kalau maksiat terus. Akhirnya dia gak sholat sama sekali. Akhirnya iblis pun tertolong. Kata iblis, terima kasih banyak Pak, ya, terima kasih banyak bro, ya, saya nggak sanggup menjerumuskan dia meninggalkan sholat. Sekarang gara-gara ente dia nggak sholat sekalian. Yang itu nggak boleh. Jadi ulama sepakat itu, ulama sepakat nggak boleh, ya, nggak boleh kita membuat dia meninggalkan sholat. Harusnya kita tekan. Lebih bagus lagi, masya Allah, saya senang dengan engkau rajin sholat, masya Allah. Lebih bagus lagi tinggalkan maksiatmu sedikit-sedikit, biar sempurna kebaikan engkau. Ya, insya Allah Allah akan membimbing engkau ke dalam kebaikan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah dia itu salat bagi pelakunya dari keburukan dan kemungkaran. Kapan saja kata ulama. Yang penting dia jaga salatnya. Insya Allah suatu saat dia akan dikasih hidayah oleh Allah meninggalkan kemaksiatan. Jadi kalau ada orang sudah di dalam sholat, itu berarti dia sudah dalam kebaikan. Jaga itu kebaikannya, diperkuat, watawasau bil haq, kita saling menasihat dalam kebaikan, motivasi dia untuk terus sholat. Lama-lama dia akan meninggalkan kemaksiatan, insya Allah. Insya Allah. Jadi hadirin, kita suka bilang koruptor kok rajin sholat. Hai, meninggalkan sholat itu lebih dasar daripada koruptor. Serius. Tapi kan walaupun untuk dirinya, itu urusan koruptor dan urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi urusan sholatnya itu juga tapi adalah sudah pijakan kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan memperhitungkan amal solehnya nanti di akhirat. Jadi itu hadirin, jadi bahaya sekali masalah sholat ya. Jadi sholat berjamaah itu sangat luar biasa sekali pahalanya. Jadi tolong istiqomah dalam sholat berjamaah. Kalau ada orang istiqomah dalam sholat berjamaah, maka ketahuilah dia adalah salah satu dari wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi diiringi dengan menundukkan pandangan dan yang lainnya. Bukan kata saya, kata para ulama, kata para asatidz. Kenapa? Karena banyak orang sekarang meninggalkan sholat berjamaah. Maka kita tanamkan dalam hati kita sholat berjamaah itu fardu ain. Dalam mazhab Syafi'i namanya fardu kifayah. Udah sekalian aja fardu ain. Kenapa? Kalau kita sudah menanamkan dalam hati kita fardu ain, kita tidak akan berani meninggalkannya. Maka hadirin, ada fikih berkaitan dengan sholat berjamaah. Begini, kalau kita mendapati saudara kita
luput dari sholat berjamaah. Perhatikan ya, fikih, sunnah Nabi. Dia datang dari rumahnya ke masjid, ketiduran, terbokong-bokong, kasihan saudara kita tercinta ini. Sudah salam, sudah salam, perhatikan. Dan dia nunggu orang, tidak ada yang datang juga mau sholat berjamaah. Namanya melaksanakan sholat berjamaah kedua. Apakah kita biar saja tidak ada dia? Sehingga dia sholat sendirian? Tidak boleh. Tidak boleh. Nabi SAW melihat seorang sahabat ketinggalan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Akhirnya beliau mengatakan, "Man yu'inu ala hadha?" Siapa yang mau menolong orang ini ngebantu sholat berjamaah? Akhirnya Abu Bakar berdiri sholat berjamaah dengan dia. Boleh kita mengulangi sholat, iadah sholat, ya, dalam bentuk melaksanakan membantu sholat berjamaah atau membimbing sholat berjamaah. Perhatikan, yang tidak boleh adalah mengulangi sholat fardu. La sholat la tasihu la sholata al fardaini fi yaumin wahid. Tidak ada sholat dua fardu dalam satu hari, kata Rasulullah SAW. Seperti yang datang dari Rasulullah SAW. Tidak boleh ada dua fardu dalam satu sholat, dalam satu hari. Misal kita habis sholat duhur, saya mau sholat lagi aja sholat duhur, boleh haram. Walaupun ragu, ini kayaknya sholat duhurnya benar gak sih? Kayaknya kurang mantap saya sholat. Terserah sholat apa aja. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak boleh dua kali, harus sekali. Udah, kalau sudah salam, udah beres. Kecuali ada mengulangi sholat dalam artian apa? Satu, menolong orang sholat berjamaah. Dua, kita habis sholat sendirian di masjid, sendirian. Baru salam tiba-tiba, atau tengah-tengah sholat, atau udah salam tiba-tiba ada rombongan orang belum sholat juga berjamaah. Maka kita niatkan sholat fardu tadi sunnah, kita langsung sholat lagi berjamaah, saking utamanya sholat berjamaah. Atau yang ketiga ialah kita sudah sholat berjamaah di Masjid At-Taqwa, ya, misal Syekh di sini, kemudian dia ada masjid dari di sana, nungguin ada bapak-bapak berjamaah di sana untuk bimbingan sholat berjamaah. Akhirnya dia pergi ke masjid yang di sono, jadi imam lagi sholat berjamaah duhur, asar, isya, maghrib, terserah. Ya, maka itu boleh, seperti yang dilakukan oleh siapa? Mu'adz bin Jabal atau Umar bin Abi Salamah dan sahabat yang lain, boleh. Jadi yang dia lakukan di sini di sunnah. Jadi sunnah. Di sini juga menunjukkan bahwa boleh kita bermakmum ke orang yang melaksanakan sholat sunnah. Perhatikan itu. Sehingga ada di dalam kitab Umdatul Ahkam atau kitab-kitab fikih yang lain, bab bolehnya bermakmum ke orang sedang melaksanakan sholat sunnah. Kita misalnya ke masjid, sudah beres orang sholat, sedang pada sholat ba'diyah. Jangan sholat sendirian, langsung kita berjamaah dengan orang yang sholat qabliyah tadi, ba'diyah tadi. Walaupun dia sholatnya cuma 2 rakaat, kita 4 rakaat bisa, atau 3 rakaat, boleh sholat. Dapat pahala berapa? Dapat. Cuma tidak sebanyak yang bareng imam rotib. Ya, setidaknya dapat pahala sholat berjamaah. Dan si imam tadi yang sholat sunnah tadi harus paham bahwa dia sekarang sedang jadi imam, walaupun sholat ba'diyah ini bukan langsung. Artinya jangan berimam ke saya lagi sholat sunnah qabliyah. Siapa ya? Akhirnya dicepetin sama dia. Nggak boleh. Kita udah seperti jadi imam. Allahu Akbar. Sah. Tidak ada larangan. Dalil ini siapa? Mu'adz bin Jabal, Umar bin Abi Salamah kan? Tadi.
Tapi kan dia 2 rakaat, kita 4 rakaat. Begini, di dalam fikih berdasarkan hadis yang sahih, sahnya kita bermakmum kepada imam walaupun berbeda niat. Contoh, ada orang sholat di waktu isya misalnya, sholat maghrib, mungkin lagi pada musafir, lagi jamaah kita sudah isya, dia masih maghrib, ya baru mulai ini. Akhirnya kita bermakmum ke dia, boleh. Atau tadi kita sholat fardu, dia sholat sunnah, si imam ini niat sholat sunnah, kita sholat fardu, boleh. Asal sama perbuatan, boleh berbeda niat, tapi harus sama perbuatan. Maksudnya bagaimana? Kalau dia 4 rakaat, kita juga harus 4 rakaat. Dia 4 rakaat, kita harus 4 rakaat. Kasusnya misal, dia sholat duhur, sholat asar, kita bermakmum ke dia qadha sholat duhur, karena harus tertib, duhur dulu baru asar. Ya terserah. Atau dalam masalah misal jamak, ya kita sudah sholat duhur, sudah sholat duhur nih, ada orang berjamaah sholat duhur dan asar jamak tidak kosong. Akhirnya kita sekalianlah yang asar saya makmum ke yang sedang melaksanakan jamak takhir duhur ini. Boleh sama. Yang kedua adalah beda niat, beda perbuatan. Di sini ada 2 macam. Kalau imamnya lebih sedikit, makmumnya lebih banyak rakaatnya, imamnya rakaatnya cuma sedikit, makmumnya banyak, sah. Misal tadi orang sholat ba'diyah 2 rakaat kan, kita sholat duhur atau asar bermakmum sama dia, beda niat sudah jelas, beda perbuatan, sah, mutlak sah. Tapi kalau imamnya sudah beda niat ataupun sama niatnya, tapi imamnya lebih banyak rakaatnya, makmumnya lebih sedikit rakaatnya, maka tidak sah si makmum. Maka kasus ini contoh misal seorang musafir, orang yang kosong sholat, bermakmum ke orang mukim. Sholatnya sholat duhur juga barengan, apalagi di rest area, kasus di rest area, sholat duhur kita tapi kosong ke imam yang sedang sholat mukim. Setelah tahiyat awal kita langsung salam, sah nggak sah? Kenapa? Karena kita nggak mutaba'ah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza kabbara fakabbir, wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd, fa idza sajada fasjudu." Maka di sini Allah mengatakan, kata Nabi, jika imam takbir maka takbirlah kalian. Maka jika dia mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, kalian juga ucapkan sami'a Allahu liman rabbana wa lakal hamd. Jika dia sujud maka kalian sujud. Maka di sini kata ulama bahwa wajib makmum mengikuti imam dalam hal rukun, dalam hal bilangan. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi kalau imamnya lebih sedikit rakaatnya, makmumnya lebih banyak, sah. Dalilnya adalah Nabi mengimami sahabat di Mekah, beliau kosong. Sedangkan sahabat di Mekah mungkin lengkap. Nah itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah jadi saking pentingnya sholat berjamaah, jangan kita menyia-nyiakan sholat berjamaah. Usahakan walaupun kita bermakmum ke orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Kalau kita sedang melaksanakan sholat sunnah, ada orang yang mau berjamaah dengan kita, jangan kita gini, ayo cepat, saking tidak mau diikutin sholat berjamaah, cepat. Saya pernah ini, saya akhirnya habis sholat, saya juga bilang, Pak, kenapa tidak mau jadi imam saya? Gak apa-apa sholat sunnah juga, emang boleh Pak? Boleh.
Bapak jadi sholat sunnah, ngimamin saya udah nunggu dari tadi ini, orang nggak nongol-nongol, ya. Jadi kayak gitu boleh. Atau bantu dia melaksanakan sholat berjamaah kalau dianya sendirian. Tapi kalau ada orang ketinggalan sholat berjamaah, dua orang, kita habis melaksanakan sholat, apa kita ikut jalan? Nggak boleh. Kan sudah dua orang sudah berjamaah. Kalau sendirian baru kita bantu. Jangan biarkan saudara kita sholat sendirian. Ini fikih yang perlu diketahui oleh banyak orang. Tawarkan, sholat berjamaah bareng saya. Bapak imamnya, saya makmumnya. Atau kata dia, enggak, bapak imamnya dong. Ya udah kita jadi imam. Ya, jadi sholat yang ini bagi kita sunnah. Ustaz, bagaimana kalau habis asar? Kan nggak boleh sholat lagi. Atau habis subuh boleh. Ya apa habis asar atau habis subuh, ulama mengecualikan itu. Ya, mengecualikan itu. Sehingga usahakan hadirin kalau kita ketiduran, ya, kemudian pergi ke masjid, ada Pak De misalnya di sini, Pak De udah sholat, ya udah dong, misal. Bantu saya dong. Jangan nggak mau. Itu sedekah. Karena Nabi orang yang bersedekah al-hada, siapa yang mau bersedekah ke sini? Sedekah sholat berjamaah. Jadi sedekah itu bukan duit saja. Ustaz, itu omongan antum itu omong kosong, bukan, saya jamin dari hadisnya. Ilmiah ini, ya, ilmiah. Jadi ini ilmiah, bukan sembarangan omongan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi gimana kata ulama, ada tiga. Yang jelas tidak boleh ada dua fardu dalam satu hari, kecuali iadah sholat berjamaah. Apa itu? Dalam kasus imam ngimamin orang lain lagi untuk dalam rangka membimbing, atau di sana tidak ada imam yang mumpuni kecuali kita, maka boleh dia sholat berjamaah lagi. Yang kedua adalah kasusnya orang sendirian, tidak ada yang nemenin, maka kita walaupun sudah sholat, nemenin dia sholat berjamaah, namanya sedekah sholat berjamaah. Yang ketiga, kita sholat sendirian, nungguin orang sholat berjamaah nggak ada, tiba-tiba dapat teman yang sama-sama belum sholat berjamaah, maka jadikanlah sholat fardu yang tadi sholat sunnah, kita sholat berjamaah kembali. Itu fikihnya, saking tidak boleh ditinggalkan yang namanya sholat berjamaah. Yang selanjutnya hadirin, hadis Rasulullah SAW dari Abu Dzar Al-Ghifari juga, ya nisa'il muslimah la tahqiranna jaratun li jaratiha walau bi firsi nasyah. Wahai ibu-ibu, jangan sampai menganggap remeh memberikan hadiah ke tetangga walaupun hadiahnya dengan ceker kambing. Ya, ceker kambing. Ya kita sekarang tertarik ceker kambing kan mahal. Zaman dulu nggak ada gunanya, bapak-bapak. Zaman Nabi itu ceker kambing nggak dimakan. Jangankan zaman Nabi, saya seorang TKI di Saudi, pekerja di Saudi. Saya masuk Saudi 2010 akhir. Teman-teman yang di sana yang sudah lama, tak dulu sebelum tahun 2000, bahkan teman-teman saya yang di Mesir kuliah, katanya dulu di Mesir dan di Saudi itu ceker ayam, sayap ayam, ampela, usus ayam, begitu juga kambing, itu gak dimakan oleh mereka, dibuang. Terus dipungutin lah orang Indonesia, sehingga dibilang jorok, katanya Indonesia itu jorok, dalamannya itu dimakani. Tahu gak sekarang apa? Sekarang itu semua dijual di supermarket. Gara-gara orang Indonesia semua jadi laku. Serius. Saya suka WhatsApp bareng orang Pakistan, teman-teman saya. Saya suka jaga kalau mereka itu apa? Kalau masak ayam, itu kulitnya dibuang. Kulit ayam dibuang, lumpur gitu. Kalau nggak malu saya ambil. Dibuang gimana itu? Lucu. Padahal kita yang paling enak apa? Kulitnya. Serius.
Nah, itu budaya mereka. Jadi hadirin, dulu ini tidak berharga. Tapi sekarang silahkan beli ini ceker kambing, gulai ceker kambing di pasar ikan di Madinah, namanya di daerah Bilal, Masjid Bilal. Ada pasar ikan dekat Hayu Kurban, dekat Hayu Bahar, Hayu Bahar, Syari Kurban. Itu satu ceker itu 40 real. Serius, saya suka beli. Ini suka aja ya, makan ceker 40 real. Saya bareng teman-teman, ya teman-teman di Masjid Haram. Kalau bulan puasa dulu waktu sebelum Corona tahun 2012, 2011, 2012, 2013, ya. Kalau habis tarawih kami ngantri sabil, ngantri sodako orang ceker kambing di dekat apa namanya, di dekat Baki sana. Kita udah bawa panci bareng teman-teman saya, antri ceker kambing. Sekarang udah berharga. Dulu artinya maksudnya bagaimana? Jangan lupa kita untuk saling berbagi dengan tetangga. Sunnah Nabi, kita suka berbagi dengan tetangga. Maka disunahkan, beliau bersabda dalam hadis Muslim, idza tabaqat atau idza tabaqta miraqatan fa'aksir ma'aha wa tawahid jironaka. Jika kau masak gulai, banyakin airnya, kemudian bagi-bagi tetangga. Ya maksudnya airnya ada isinya dikit, ya. Intinya jangan sampai tidak boleh bagi dengan tetangga. Itu sunnah Nabi. Sunnah. Sekarang udah lama nih. Di kampung saya pun sudah jarang. Saya masih ingat waktu kecil suka sama emak saya. Kalau dikasih ini, masak ayam satu, ayamnya dibanyakin, nanti dikasih ke seanu dikit. Keliling bagi-bagi. Sekarang udah nggak ada. Udah nafsi mendingin diri sendiri semua. Setidaknya kalau kita bisa pergian, jangan lupa kasih oleh-oleh apa ke tetangga. Ya, ini sunnah Nabi. Kenapa dia akan mengakalkan kasih sayang? Serius. Karena tetangga adalah CCTV alami, satpam alami. Kalau kita sering baik sama dia akan jadi satpam rumah kita. Akan jadi CCTV rumah kita. Serius. Tetangga, Masya Allah, tetangga saya gerbang pintu rumah kebuka, pagar ditutupi. Masya Allah. Kalau kita pergi ada apa-apa, ada masalah rumah, mungkin ininya dia langsung ngasih tahu, ini rumah ini. Alhamdulillah. Kenapa? Tujuannya itu saling menjaga. Kalau kita saling memberikan hadiah. Karena kalau masyarakat kaum muslimin dengan tetangganya saja baik, maka masyarakat kaum muslimin akan kuat. Makanya hak tetangga itu sangat besar dalam Islam. Besar sekali. Kita harus menjaga hubungan kasih sayang di antara tetangga, walaupun dimulai dari hal yang kecil tadi, bagi-bagi air gulai, ya, airnya, dia memberikan hadiah dengan hal yang sederhana. Jangan sampai dengan tetangga saling musuhan. Ini dosa besar. Apalagi ganggu tetangga. Sehingga dalam Islam ada namanya, nanti di depan ini kita belajar soal hakul jiron, hak tetangga. Sehingga kalau ada tetangga mau nempelkan apalah terserah di tembok rumah kita, mungkin buat tali jemuran, ya, ke tembok rumah kita, harus dipakai itu rumah kita jangan dilarang. Ini mah jangan tetangga di tembok, biar dia nggak bisa keluar. Wah, itu orang seperti ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mah udah tetangga, nggak suka keberisikan, hantam nyetel musik, juga cemburu. Ini orang dosa besar. Kalau musik kan kelihatan maksiatnya, biar kelihatan soleh, setel murotal yang gede. Wahidnya murotal sehari semalam, seksudes.
Oh, ini namanya tetangga soleh. Murabahnya sehari malam ketemu ini tetangga toleh nih. Tetangga yang buruk, ganggu orang. Ya kan murabah, walaupun murabah, nggak boleh. Jangan ganggu orang. Sembilan didengar sama itu. Dikira hanya kalau kita ngaji itu, kalau berisik, bagus. Saya udah bilang tadi, dalam Fathul Mu'in, juz pertama, di bersolat berjamaah, haram hukumnya mengeraskan suara baca Quran di masjid. Sedang ada orang sholat. Terus bagaimana kalau kita keluar mic non-stop semalaman, apalagi bulan puasa nanti? Dikira bagus? Enggak ada bagusnya. Kita harus fikihnya dalam segala hal. Ya, ini fikih ini, hadis ini adalah hadis yang sangat luar biasa sekali. Intinya berbuat baik sama tetangga. Tidak boleh nggak saling nyapa dengan tetangga. Nggak boleh. Itu bukan ciri seorang muslim. Sehingga hadirin kalau ukur seseorang itu baik di dalam Islam, baik menurut tetangganya, bukan baik menurut jamaah pengajiannya. Tanya misalnya, Anda itu gimana sih orang itu? Tanya ke tetangganya. Dia Mas Allah-nya gak benar Pak. Ya, saya di sini selalu disakiti. Ya udah betul, itu gak benar. Tapi kalau kata tetangganya, baik sekali orangnya. Ya udah betul, ini baik. Karena tetangga itu sampai kata Nabi, ya, wa mazala Jibril yusini bil jah. Jibril tidak henti-hentinya mewasiatkan kepada aku, mewanti-wanti kepada aku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku berpikir tetangga akan mewarisi tetangganya, saling mewarisi. Jadi kalau kita meninggal dunia, seorang meninggal dunia dan dia meninggalkan tetangga, hampir seperti itu, hampir tetangga bisa mewarisi harta tetangganya, saking pentingnya masalah tetangga. Sehingga banyak orang yang kena jantungan gara-gara ribut sama-sama tetangga. Saya nggak kuat kalau punya tetangga misalnya yang menyakiti kita. Kenapa? Karena tiap hari ketemu dia lagi, akhirnya sesak aja dengan sakit jantung. Tapi kalau kita tiap hari ketemu dengan dia tetangganya, masya Allah, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana Mas? Baik, ketemu senyum, nyapa, kan enak. Bagaikan surga. Maka jangan sekali-kali bermasalah dengan tetangga. Maka kalau kita punya tetangga baik, itu rezeki. Nah, mulailah agar kita berhubungan baik dengan tetangga apa? Saling memberikan hadiah. Mulai dari diri kita sendiri. Kalau ingin dibaiki oleh orang, kita duluan membaiki orang lain. Jangan nunggu orang lain berbuat baik sama kita, nggak bakalan. Harus kita mulai. Ini hadisnya. Yang terakhir, hadirin rahmatullah. Hadis yang ke-9. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang pertama yang tadi adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-iman bid'un wa sab'una aw sittun aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 77 atau 78 atau 79 atau 67 atau 68 bagian iman. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Afdaluha la ilaha illallah. Utamanya iman itu ucapan la ilaha illallah. Itu mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah secara benar dalam ibadah kecuali Allah. Itu tauhid. Tidak ada tingkatan iman yang mulia kecuali tauhid. Sehingga tidak ada zikir yang paling mulia kecuali la ilaha illallah. Sehingga apapun tidak sah kecuali tanpa diiringi la ilaha illallah. Khutbah tanpa diiringi la ilaha illallah, ulama mengatakan tidak sah. Salat tanpa diiringi dengan la ilaha illallah, salatnya tidak sah. Apapun, dalam baik itu secara langsung ataupun secara praktek, dalam artian ibadah kita harus
ikhlas. Sholat, Ustaz, kalau sholat tanpa la ilaha illallah, tanpa la ilaha illallah tidak sah. Bagaimana? Itu tanpa tasyahud. Rukun sholat apa? Tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud akhir. Sehingga tasyahud akhir itu disebut khutbahnya sholat. Khutbahnya sholat. Siapapun yang tidak mengucapkan la asyhadu an la ilaha illallah di tasyahud akhir, maka tidak sah sholatnya. Maka dalam tasyahud akhir, dalam fikih disebutkan tidak sembarangan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dalam tasyahud akhir. Kalau ada orang tidak mengidghamkan nun sukun dengan lam nafi di tasyahud akhir, tidak sah sholatnya. Bisa begini, asyhadu an la ilaha illallah. Hanya kan asyhadu an la ilaha illallah. Di asyhadu an la, salatnya tidak sah. Karena kedudukannya sama dengan Fatihah. Harus menjaga tasydidnya, menjaga madnya, menjaga idghamnya. Fatihah juga sama seperti itu, karena dia rukun kauni. Seperti itu hadirin ya. Jadi iman yang paling tinggi jaga tauhid, jangan sampai musyrik. Apalagi berdoa kepada selain Allah, naudzubillah min dzalik. Tapi doanya saya kepada Nabi Muhammad, Ustaz. Hanya boleh kan? Mau ke Nabi Muhammad ke, mau ke malaikat Jibril ke, mau ke Mikail ke, mau ke Aras ke, kafir. Tidak peduli. Allah tidak peduli. Ya, pokoknya musyrik menyekutukan Allah dalam satu ibadah, hukumnya syirik. Mau sama saja mau berdoa kepada Nabi Muhammad, ke orang soleh, atau berdoa kepada Nyi Roro Kidul, hukumnya sama. Hukumnya apa? Sama. Syirik akbar. Baik. Wa annaha idaqatul adza 'anil tariq, dan rendah-rendahnya derajat keimanan. Artinya kebaikan adalah memungut duri di jalanan. Jadi memungut sampah, membuang sampah ke tempatnya, itu hukumnya ibadah. Iman di sini ibadah. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Hadirin, jadi poin-poin ini penting bagi kita. Jadi memungut duri di jalan itu adalah bagian dari iman. Artinya bagian dari ibadah. Jangan kita meremehkan secuil pun ibadah. Sunnah. Kita jalan, ada paku, ada kerikil tajam, ada duri, kita buang, jangan malu-malu. Ambil, buang ke tong sampah. Karena kita tidak tahu, mungkin inilah yang akan menyebabkan kita masuk surga. Karena jalan masuk surga itu banyak. Yang penting kita mentauhidkan Allah. Dalam hadis yang sahih, barang siapa yang bersaksi tidak Tuhan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, dan hamba Allah, dan Isa adalah hamba Allah, dan kalimatnya yang Allah masukkan ke Maryam, yang Allah tunjukkan ke Maryam, dan ruh Allah, dan surga itu ada dan neraka ada. Artinya dia bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai amalnya. Kenapa maksudnya? Mungkin dia masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena ibadah puasanya, tapi dia masuk surga gara-gara buang tusuk sate di jalan yang bergeletak, kalau keinjak nusuk ke kaki orang, dibuang. Buang paku di jalan, kalau keinjak nusuk orang lain, ketusuk, sakit, kena tetanus, kita buang. Akhirnya masuk surga gara-gara duri kita yang buang di pinggir jalan. Jangan kebalikannya. Kenapa yang masuk neraka? Aduh, gara-gara ada buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan itu dosa. Apalagi buang sampahnya ke sungai, haram ada, haram. Tentu kita jaga lingkungan. Jangan takut disebut wahai lingkungan, cuek aja. Ya, penting jaga lingkungan itu sunnah.
Maka nanti di depan apa? Ada sunnah nanam pohon. Jadi nanam pohon itu sunnah Nabi. Sehingga dalam hadis Nabi, kalau kamu tahu bahwa jam 9 hari ini, misal akan terjadi kiamat, jam 9 hari ini akan terjadi kiamat. Misal ini, Mak. Dan wa indaka fasilah, dan di tanganmu atau wafiyadika fasilah, dan di tanganmu ada benih pohon, dan kamu sanggup untuk menanamkannya benih pohon itu pada jam 8:45, masih berapa menit lagi ke seperempat jam lagi ke kiamat. Seperempat jam lagi ke kiamat. Kita ada benih di tangan kita. Kata Nabi, kalau kamu sanggup untuk menanamkannya, maka tanamkanlah. Bayangkan seperti itu. Islam itu menjaga lingkungan. Haram menebang pohon tanpa menjaga lingkungan, merusak alam, itu haram. Jadi di sini hadirin rahmatullah, ya, maka kita dalam hadis ini harus mengetahui bahwa zikir yang paling utama apa? La ilaha illallah. Iman yang paling tinggi dan ibadah yang paling tinggi apa? Tauhid. Maka la ilaha illallah itu disebut mahkotanya zikir. Mahkotanya zikir la ilaha. Mahkotanya tasbih apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu mahkotanya tasbih. Mahkotanya zikir la ilaha. Mahkotanya istighfar, sayyid istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu mahkotanya istighfar. Mahkotanya doa apa? Mahkotanya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, hadirin, sampai di sini ya. Intinya ibadah yang paling mulia tahu tauhid. Bagian dari ibadah itu juga apa? Memungut duri di jalan. Kalau kita berani dan suka memungut duri dan suka membuang sampah ke tempatnya, maka kita orang beriman. Dan yang terakhir, rasa malu. Setiap orang yang memiliki rasa malu itu baik, kecuali dalam dua keadaan. Dalam beberapa keadaan. Pertama adalah malu dalam menuntut ilmu, baru nggak boleh. La yanalul ilma mustaqim wa mustakbir, kata Nabi. Tidak mungkin dia dapat ilmu orang yang pemalu dan sombong. Malu bagaimana maksudnya? Bukan malu begini. Saya malu belajar Iqra. Saya malu ngaji tajwid. Itu orang ini sebenarnya bukan malu, sombong. Karena merasa saya sudah tua, belajar Iqra ke bocil. Atau orang yang kemarin sore, itu sebenarnya sombong. Orang yang malu belajar, dia tidak akan mendapatkan ilmu sama sekali. Tapi selain itu, malu itu kemuliaan. Malu ini, malu itu. Jadi kalau ada orang punya sifat malu, berarti dia baik. Kalau punya anak kita sifat malu, berarti baik. Yang penting jangan malu dalam menuntut ilmu. Malu tampil di depan, itu gak boleh. Kalau malu tampil di depan harus dibuang jauh-jauh. Tapi hadirin, sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Hadis yang ke-10, ya, hadis yang ke-10. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sudah syuruk ya. Ada yang bertanya? Ada berapa? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhlak. Siap. Harus. Iya. Hadis.
Baik, terima kasih Pak. Yang baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi ini masukan yang bagus. Begini hadirin. Jargon salat tidak ada kaitannya dengan akhlak. Sebenarnya lawan dari jargon salat soalim. Salat terus nama soalim. Salat suci, soalim suci. Sehingga menurut pemikiran sebagian orang, saya tidak pantas sholat. Banyak sekali. Saya tidak pantas melaksanakan sholat karena saya masih kotor. Serius Pak? Serius. Kenapa nggak sholat? Karena saya masih rajin maksiat. Saya nunggu nanti bersih dari maksiat, baru saya sholat. Kapan? Kapan ente sucinya? Kapan? Nggak mungkin suci. Maka dari lawan ini, agar manusia, sebenarnya kalimat sholat sok suci atau saya tidak mau sholat karena masih kotor itu adalah jargonnya iblis, bisikan iblis yang kemudian timbul agar orang tidak sholat. Jadi maksud saya untuk menyemangati orang yang tidak sholat agar dia sholat, dan juga untuk pelaku maksiat yang sedang sholat, jangan sampai dia putuskan sholatnya karena merasa belum suci atau mengotori sholat. Tidak ada mengotori sholat, justru sholat membersihkan jiwanya. Makanya ulang dari kata saya Utsaimin mengatakan lebih baik orang ahli maksiat dan ulama yang lain tapi suka sholat masih baik. Maka saya bilang tidak ada hubungannya sholat dengan maksiat atau dengan akhlak kita yang buruk. Sholat mah tetap rajin. Contoh ulama Al-Fudail bin Iyad, rajanya begal. Qati'ut turuq, bukan begal lagi, penyambung. Ya. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi membunuh 150.000 sahabat dan tabi'in. Kalau ditumpuk itu bangkai, bukan jenazah, bukan bangkai, ini jenazah sahabat. Itu seperti bukit. Apakah beliau meninggalkan sholat? Tidak pernah. Sholatnya tepat waktu, jadi imam. Dengan keadaan ini, maka kita simpulkan bahwa tidak ada hubungannya sholat dengan akhlak buruk kita. Sholatnya jalan terus. Makanya saya bilang tadi, jangan kalau melihat orang maksiat rajin sholat, tolong please jangan diserang sholat. Ya, karena fakta kita suka sholat, kamu maksiat tapi suka sholat terus, gak ada gunanya sholatmu. Wah, akhirnya dia tidak sholat sama sekali. Sehingga hadirin, jujur, saya menjelaskan ini di hadapan karyawan perusahaan orang lain. Saya suruh ngasih tausiah tentang sholat. Akhirnya habis ini datang orang Papua ke saya, dia menangis, Ustaz, iya benar, saya sekarang belum terketuk. Tidak ada hubungannya sholat dengan amal buruk kita. Dari kemarin saya belum siap untuk sholat karena saya orang kotor, rajin maksiat. Saya sekarang insya Allah akan melaksanakan sholat. Dengan saya tadi ngasih masukan, walaupun kita rajin maksiat, sholatnya harus jalan terus. Tidak ada hubungannya akhlak buruk kita dengan sholat. Artinya mau dia pelaku maksiat mau pelacur mau pemabuk mau apapun sholat jangan ditinggalkan. Karena sholat bukan hak kita. Sholat itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu Pak. Allah a'lam bishawab. Nanti Allah akan ubah akhlak. Jadi justru sebenarnya dengan dia sholat itu udah akhlak yang mulia. Akhlak itu bukan sesama saja. Akhlak itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah sholat, berarti akhlak kita sudah bagus. Udah 50% itu. Tinggal 50% yang buruknya lagi
ditinggalkan. Ini mah sudah gak maksiat, gak sholat, sudah 100% akhlaknya buruk. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya idealnya apa? Udah mah akhlaknya baik, sholatnya baik. Ini khitab ini, nasihat ini bukan ditunjukkan pada antum-antum yang akhlaknya baik, sholatnya baik, bukan. Ini untuk orang-orang yang pelaku maksiat, biar dia termotivasi untuk menjaga sholatnya. Kata ulama, semoga suatu saat nanti Allah sempurnakan akhlaknya dengan meninggalkan maksiat secara totalitas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.